Dengan lahirnya Undang-Undang 17 dan PP 28, kita harapkan semua pelayanan bisa jadi lebih baik. Akses pelayanan ke masyarakat jauh lebih baik, dan seperti hari ini ada kolaborasi yang baik di antara kita. Sekali lagi, Dr. Teguh, terima kasih. Semoga kegiatan ini membawa hal yang baik untuk kita semua, untuk kemajuan teknologi kesehatan dan kemajuan kedokteran Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dukungannya dari Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, dan mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Dr. Teguh dan Dr. Sunarto selaku perwakilan dari Kementerian Kesehatan of Ministry of Tourism of Republic Indonesia. Here a hand bouquet that given by Dr. Teguh Tanuwijaya as President of ISWAM. Can we give a big round of applause, ladies and gentlemen, from the representative of the Ministries of the Republic of Indonesia. Ya, jadi ISWAM, International Seminar and Workshop in Aesthetic Medicine, tahun ini adalah penyelenggaraan yang ke-15 kalinya sejak tahun 2009. Nah, penyelenggaraan kali ini dibandingkan tahun lalu meningkat sangat besar, 2 kali lipat, baik dari jumlah peserta, dari jumlah variasi negara yang bergabung, dan jumlah peserta pamerannya. Jadi kali ini jumlah negara yang bergabung di dalam penyelenggaraan ISWAM ini ada 35 negara, dan pesertanya lebih dari 5.000 orang dokter, dan pengunjungnya termasuk yang bukan dokter itu ada 20.000 lebih orang, yang membuat menjadi terbesar di dunia saat ini adalah jumlah pamerannya. Peserta pamerannya itu terdiri dari 500 booth lebih, 500 booth pameran, yang ini sudah merupakan event yang terbesar di dunia. Dan ISWAM ini adalah event saintifik di bidang estetik anti-aging, tapi kali ini dikembangkan dengan semua yang terkait, termasuk ada satelit bedah plastik, ada kemudian satelit dental estetik. Nah, yang sangat membuat kami merasa istimewa, bangga, adalah dukungan bantuan dari Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Pak Menteri Kesehatan. Jadi di dalam rangkaian penyelenggaraan ISWAM tanggal 6 sampai 8 Desember 2024 ini ada kegiatan yang disebut sebagai kegiatan pre-kongres. Nah, pre-kongres ini diselenggarakan dengan konsep cadaver dissection, fresh cadaver dissection. Artinya cadaver itu sarana pembelajaran yang sudah manusia yang sudah tidak hidup lagi, ya, dan hanya kepala saja. Nah, karena tentu para dokter ini dalam melakukan pelayanan itu melakukan injeksi, melakukan implantasi benang dan lain sebagainya, harus tahu apa yang ada di baliknya kulit ini. Nah, oleh karena itu didatangkan kadaver kepala saja yang kualitasnya sangat bagus, artinya menyerupai kualitas kulit dan organ manusia hidup yang didatangkan dari Spanyol. Nah, ini pertama kali dalam sejarah pendidikan kedokteran berkelanjutan dari Indonesia di bidang ini, khususnya di bidang estetik anti-aging ini, yang bisa mendapatkan kadaver dengan kualitas yang sangat bagus didatangkan dari Spanyol. Itu baru terjadi tahun ini dengan dukungan dan petunjuk dari Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian selain digunakan untuk diseksi ya, dari pembelajaran anatomi oleh dokter-dokter estetika anti-aging, juga
kadaver ini digunakan oleh para bedah plastik Indonesia untuk belajar, untuk mengetahui lebih dalam dengan instruktur-instrukturnya baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk memasuki mungkin 2024 ke 2025, tren estetika sendiri akan seperti apa sih, Dok, kira-kira? Ya, jadi saat ini masyarakat ternyata kan lapisan sosioekonomi masyarakat itu kan ada dibagi dalam golongan kelas atas, golongan kelas menengah, dan golongan kelas bawahnya. Nah, ternyata pelayanan estetika anti-aging ini bukan lagi monopoli dari kalangan kelas atas aja seperti beberapa tahun yang lalu. Semua kalangan masyarakat ternyata membutuhkan layanan estetik anti-aging medicine ini. Sehingga saat ini ada 4.000 klinik estetika anti-aging yang tersebar di seluruh Indonesia, ternyata belum cukup untuk melayani masyarakat di bidang ini, di bidang estetika anti-aging ini. Nah, sekarang sudah banyak kemajuan pemahaman masyarakat, edukasi masyarakat di bidang ini, sehingga kalau zaman dahulu para pasien di bidang ini ingin mendapatkan koreksi yang sangat dramatis, sangat berubah, tapi kali ini tidak. Ya. Nanti selanjutnya begitu juga tahun 2025 akan lebih banyak ke koreksi perbaikan yang natural. Dok, ini kan banyak pasien yang keluar negeri nih, Dok, untuk mempercantik diri nih. Menurut dokter gimana ya? Apa dokter Indonesia mampu bersaing saat ini? Jadi makanya ini salah satu program dari Kementerian Kesehatan ya, agar pelayanan kesehatan khususnya di bidang estetik anti-aging ini, di bidang yang kami kelola saat ini, masyarakat Indonesia sudah dapat dilayani oleh para dokter yang ada di Indonesia. Jadi para dokter di Indonesia harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Dan ini sebetulnya sudah berhasil untuk yang tindakan-tindakan yang non-surgical. Jadi sekarang kalau kita lihat di Jakarta, di Bali, banyak klinik-klinik estetika anti-aging ini pasiennya 95% itu orang asing, bahkan bule-bule ya. Nah, artinya kualitasnya tidak kalah. Nah, dan sehingga dengan makin diupdate ilmunya, dokter-dokter di Indonesia ini makin bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, sehingga para pasien dari Indonesia tidak perlu keluar negeri dan tentu menghemat devisa negara. Yang pertama. Yang kedua, tentu kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Apabila melakukan tindakan bedah di luar negeri, tentu ada risiko. Karena biasanya tindakan bedah estetik itu tidak bisa sekali dilakukan selesai. Jadi harus ada tindakan-tindakan penyempurnaan berikutnya. Yang ini kalau kemudian dilakukan di luar negeri, tentu akan menyulitkan. Nah, ini yang edukasi yang kita berikan kepada masyarakat.